wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan pidato berjudul Pemberlakuan Kembali Ujian Nasional, Harapan dan Tantangan dalam Pendidikan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ujian nasional terus mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah dengan diberlakukannya kembali ujian nasional sebagai syarat kelulusan bagi siswa-siswi kelas 6, 9, dan 12 pada tahun ajaran 2025-2026. Oleh karena itu, saya akan membahas lebih lanjut mengenai ujian nasional dan dampaknya bagi kita, seorang siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan standarisasi kompetensi lulusan. Ujian nasional wajib diikuti oleh seluruh peserta didik akhir jenjang sekolah, yaitu kelas 6, 9, dan 12. Pelaksanaannya diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer atau yang lebih kita kenal dengan UNBK. Namun kebijakan ini sempat mengalami perubahan. Mulai tahun 2021, ujian nasional resmi ditiadakan dan diganti menjadi asesmen nasional. Ujian nasional sendiri terakhir kali dilakukan pada tahun 2019. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan keputusan tersebut dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus desain. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada 1 Februari 2021. Surat edaran tersebut ditunjukkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terlepas dari perubahan keputusan tersebut, kini ujian nasional kembali diberlakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dampak dari ujian nasional ini. Ada banyak dampak positif maupun negatif dari pemberlakuan kembali ujian nasional ini. Dari dampak positif, kita dapat mengetahui potensi dari siswa tersebut, di mana evaluasi dijalankan secara independen, serta penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam bentuk ujian nasional dan hasil penilaian. Dari masing-masing penilaian tersebut nantinya akan menjadi barometer dan penentuan kelulusan. Selain itu, penyelenggaraan ujian nasional juga berdampak pada peningkatan motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Namun, di sisi lain ujian nasional juga membawa dampak negatif. Sifat sentralistiknya yang menyebabkan ketimpangan perolehan lulusan antar sekolah karena tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran saja memberikan kesan bahwa mata pelajaran yang tidak diujikan itu tidak penting. Yang paling memprihatinkan, ujian nasional juga dapat meningkatkan stres pada siswa akibat adanya tekanan psikologis bagi seorang anak. Hadirin yang berbahagia, penting untuk kita membahas tantangan yang menyertai pemberlakuan kembali ujian nasional ini. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh siswa maupun sekolah yang terdorong untuk mendapatkan nilai tinggi dalam syarat kelulusan sekolah. Selain itu, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah
ketimpangan antar sekolah, khususnya daerah yang tertinggal. Karena tidak semua sekolah memiliki akses infrastruktur yang baik untuk menjalankan ujian nasional berbasis komputer ini. Dan yang terakhir, kekurangan guru yang berkompeten pada daerah-daerah terpencil di Indonesia. Meskipun demikian, di balik tantangan-tantangan tersebut, ujian nasional juga menawarkan sejumlah manfaat. Standarisasi penilaian secara nasional misalnya dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan pendidikan antar daerah dan landasan pemetaan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan terukur. Namun, agar manfaat ini dapat dioptimalkan, penting bagi kita untuk mencari solusi dan menerapkannya. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang tertinggal. Kedua, persiapan ujian nasional yang terukur, melalui simulasi, pendampingan individual, dan evaluasi diri dengan tetap fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif dan suportif dengan komunikasi terbuka antara sekolah, orang tua, dan siswa. Dengan implementasi terpadu, solusi ini diharapkan ujian nasional dapat berkontribusi positif bagi mutu pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa pemberlakuan kembali ujian nasional dapat membuka dampak positif dan negatif, harapan serta tantangan. Ujian nasional memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui data penting melalui standarisasi dan pemetaan kualitas, serta memberikan data penting bagi perumusan kebijakan. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan terpadu dari semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga siswa untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat dari ujian nasional ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi informasi dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.